Cocokkanlah. Tebarkan siang dimanapun berada. Tadinya ya normal aja, tadinya nggak ada masalah, normal. Begitu datang ke sini ya biasa jalan ke sini bersama istrinya. Nah, bersama istrinya konsultasi, biasa nggak ada masalah. Badan juga biasa bugar. Kalau pingsan itu setelah saya terapi aja, setelah diterapi ya diangkat gangguannya ya pingsan gitu. Jadi ya normal. Ternyata pas saya cek ini kayaknya ada sesuatu hal yang mengganggu keluarganya, dan saya cek akhirnya dicek, ternyata saya semakin yakin kalau mereka tuh ada gangguan. Biasa saya pura-pura nggak tahu dulu, saya tanya, ternyata betul, mereka mengakui bahwa istrinya pun sakit-sakitan. Istrinya sering sakit-sakitan, bapaknya juga ini banyak hal-hal yang tidak seharusnya. Dan akhirnya ya udah Pak, coba dicek dulu ya. Nah, setelah dicek dulu, ternyata memang si bapak ini merasakan sesuatu yang nggak enak di dalam kehidupan sehari-hari. Dan diceritakan oleh beliau bahwa memang kehidupan di rumahnya itu nggak nyaman. Di rumahnya tuh hawanya tuh nggak nyaman katanya. Kenapa? Nggak kerasan, lebih betah di luar daripada di rumahnya. Kenapa? Karena lingkungan rumah itu serasa nggak nyaman, bahkan berpengaruh kepada orang lain, berpengaruh juga kepada tetangganya tuh merasa gimana gitu, merasa kan ada ya, terkadang tetangga itu yang malas untuk bermain ke rumah. Nah, terkadang rumah itu memang ada sesuatu hal yang sehingga membuat orang itu nggak nyaman di rumah itu. Nah, jadi itu dirasakan oleh si bapak bahwa orang-orang tuh kalau ke situ tuh seperti nggak nyaman, seperti nggak betah di rumah. Nah, pas dicek, coba lihat Pak, saya cek dulu, dilihat, dikeluarkanlah fotonya dan dibawa fotonya, dan saya telah dilihat, wah iya ini ada gangguan di rumahnya. Bapak itu, wah pantesan saya pernah ngalami gini gitu di rumah itu. Nah ya udah, dan akhirnya si bapak ini memutuskan untuk pindah rumah. Kata saya, Pak, tenang dulu, kalau pindah rumah kan pakai biaya ya, tenang dulu, kalau biaya sudah ada, kata nanti kita jual rumah ini lalu kita pindah bangun baru. Dan akhirnya ya saya setujui, ya silakan Pak, kalau mau pindah rumah nggak apa-apa, karena memang dari awal bapak dan ibu ini memang awalnya sudah pengen pindah rumah ternyata. Jadi saya nggak nyuruh, memang mereka memang sudah pengen pindah rumah karena merasa nggak nyaman di rumah itu, nggak kerasan, rasanya tuh nggak betah gitu pada rumah sendiri. Dan pada akhirnya ya udah Pak, kita coba terapi dulu, kita coba buang-buang dulu aura-aura negatifnya, kita angkat dulu jin-jin jahatnya, dan dari situlah silakan Pak duduk dulu. Saya cek, pas saya cek ternyata wah lumayan banyak nih bekas-bekas atau jejak-jejaknya. Karena kenapa jejak? Ternyata si bapak ini bukan hanya ke saya berobatnya, ternyata pernah ke yang lain juga. Nah, pernah ke yang lain juga, jadi terlihat jejak-jejak serangannya. Wah Pak, ini bapak udah lama sakit-sakitnya. Iya katanya. Oh ya udah Pak, hodam-hodam jin-jin yang mengganggu bapak saya keluarkan, boleh nggak? Ya boleh dong, harus katanya. Ya udah, tapi rasanya nggak enak. Ya udah, langsung saya totok bagian punggung dan bagian pundak. Saya tekan bagian pundaknya dan bagian punggungnya ditekan pundak. Nah, setelah itu pingsan beliau itu. Pingsan lalu sedikit kejang-kejang. Nah, itu proses mengeluarkan hodam jin dalam tubuh, jin santet, hodam santet. Nah, itu dikeluarkan. Setelah dikeluarkan itu si bapak ini saya totok lagi, dan akhirnya mulai merangsek baikan, mulai agak enakan dan baikan. Nah, setelah agak enakan ditanya, Pak, apa yang terjadi? Aduh, nggak tahu, saya merasa ada yang narik ya. Saya merasa ada yang narik, saya ngerasa di mana tadi, di alam mana katanya. Nah, sayang si bapaknya nggak bisa diwawancara ya kemarin, karena malu katanya, malu. Ya gitulah, pasien saya itu malu, nggak mau ditampakkan di layar, dimaklum aja ya, karena itu sifatnya privasi dan mungkin tidak boleh banyak orang tahu ya. Ya namanya pasien kan kadang-kadang malu juga dilihat tetangga dan lain-lain. Jadi saya jelaskan apa yang dirasakan Pak. Katanya yang dirasakan saya tuh ngerasa ada yang narik, makhluk-makhluk nih, merasa ditarik keluar. Oh iya Pak, itu tadi yang dikeluarkan makhluk, bapak pun mau diajak, mau dibawa ternyata. Oh gitu ya, iya.
Iya, saya merasa melayang ada di mana, saya ngerasa ditarik, ada beberapa makhluk menarik saya, ayo ikut kamu katanya. Lalu gimana? Ya saya sempat ke bawah ketarik katanya. Nah, sempat ke bawah ketarik, lalu saya ditarik lagi sama Akang katanya, itu perasaan dia. Oh gitu Pak, iya. Ada apa aja Pak, ada laki-laki perempuan? Iya, ada sosok laki-laki dan perempuan serem-serem katanya. Oh iya ya udah. Habis itu Bapak sekarang wudhu dulu, setelah wudhu diruqyah lagi. Iyalah sama Ustadz Rizky sama Ustadz Farhan diruqyah, sama Ustadz Niko juga. Setelah diruqyah ternyata nggak ada reaksi saat diruqyah. Alhamdulillah, berarti pembersihannya maksimal Pak. Tapi tetap nanti kita cek lagi. Si Bapak itu setelah diruqyah katanya merasa enak, nyaman lah, agak ringan katanya. Agak ringan, nggak kayak awal kayak berat katanya, pundak berat, ini leher belakang berat katanya. Terus pikiran agak fresh katanya. Syukur alhamdulillah kalau gitu Pak. Si Bapak ini akhirnya pulang. Jadi beliau itu 2 kali datang ke sini dan ini yang merasa bahwa ini sudah maksimal full katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan disembuhkan. Dan ingat, gejala-gejala penyakit batin itu banyak sekali faktornya, banyak sekali gejala-gejalanya. Jadi nggak sama ya, gejala-gejala penyakit batin itu nggak sama dan banyak sekali gejalanya. Salah satunya bisa berat di leher belakang, bisa berat di pundak, dan bisa kepala tuh berat, bisa badan tuh lemas, lunglai, gelisah, nggak karuan perasaannya. Nah itu penyebabnya banyak sekali, penyebabnya banyak. Jadi penyakit batin itu bukan hanya satu saja faktornya, gejalanya yang ditimbulkan. Jadi sulit dideteksi karena nggak ada patokan. Gangguan batin itu nggak ada patokan A, B, C, itu nggak ada patokan. Nah jadi tetap waspada, berbanyak baca Al-Quran di rumah supaya menghangatkan rumah dan bisa memagari lingkungan rumah kita dari gangguan-gangguan santet, jin sihir, para jin ketombe yang selalu menyerang kepada orang-orang yang lagi ngelamun. Satu-satunya cara untuk membentengi dari gangguan jin ketombe adalah baca Al-Quran di rumah kita. Perbanyak baca Al-Quran, hangatkan, dan otomatis akan terpagari dari gangguan-gangguan gaib. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mulai dari sekarang semangat.